Aku kira suamiku sedang bersorak mendukung timnas Indonesia bersama teman-temannya. Tapi malam itu, saat kamera stadion menyorot tribun penonton, jantungku langsung berhenti berdetak. Di layar televisi, aku melihat suamiku sedang menggenggam tangan seorang wanita yang bukan aku. Namaku Rani, usia 33 tahun. Sudah 8 tahun aku menikah dengan Dimas. Selama ini aku selalu percaya padanya. Ketika Indonesia berhasil lolos ke pertandingan penting, aku adalah orang yang paling bersemangat. Bahkan jauh-jauh hari aku sudah mengajak Dimas untuk menonton langsung di stadion. "Mas, kapan kita beli tiket? Mumpung masih ada," tanyaku suatu malam. Dimas yang sedang memainkan ponselnya hanya menggeleng. "Tiketnya susah. Lagian stadion pasti penuh banget." Aku sedikit kecewa, tetapi mencoba memahami. Beberapa hari kemudian, Dimas tiba-tiba berkata bahwa dirinya akan pergi menonton pertandingan bersama rekan-rekan kantornya. "Kok bisa dapat tiket?" tanyaku heran. "Teman kantor yang urus. Jatah cuma sedikit, jadi nggak bisa bawa keluarga." Aku tersenyum meski hati terasa tidak enak. "Oh ya sudah. Hati-hati ya." Hari pertandingan akhirnya tiba. Sejak sore, Dimas sudah bersiap mengenakan jersey merah kebanggaannya. Aku membantu merapikan kerah bajunya sambil bercanda. "Kalau Indonesia menang, jangan lupa video suasana stadion buat aku." "Iya, nanti aku kirim." Aku mengantarnya sampai depan rumah. Saat mobilnya menghilang di ujung jalan, entah kenapa perasaanku terasa ganjil. Tapi aku mengabaikannya. Malam itu aku menonton pertandingan sendirian di ruang keluarga. Suasana stadion di televisi begitu meriah. Ribuan supporter bernyanyi dan mengibarkan bendera merah putih. Indonesia berhasil mencetak gol pertama. Aku ikut berteriak kegirangan. Tak lama kemudian, kamera televisi mulai menyorot para penonton di tribun. Beberapa pasangan terlihat berpelukan merayakan gol. Lalu tiba-tiba, aku membeku. Gelas teh yang kupegang jatuh ke lantai. Di layar televisi yang besar itu, wajah Dimas muncul dengan sangat jelas. Bukan itu yang membuatku terkejut, melainkan wanita yang duduk di sampingnya. Seorang perempuan muda berambut panjang sedang tersenyum manis sambil menggenggam tangan suamiku. Bahkan ketika kamera menyorot mereka, Dimas tidak melepaskan genggamannya. Mereka justru terlihat tertawa bersama. Aku tidak bisa bernapas. Tanganku gemetar. Mataku terus menatap layar televisi, berharap itu hanya seseorang yang mirip dengan suamiku. Tetapi aku tahu, aku sangat mengenal wajah pria yang telah menemaniku selama 8 tahun itu. Itu benar-benar Dimas. Dan wanita di sampingnya bukan aku. Belum sempat aku mencerna apa yang kulihat, kamera kembali menyorot pasangan itu. Kali ini wanita tersebut menyandarkan kepalanya ke bahu Dimas. Sementara suamiku tersenyum tanpa sedikit pun berusaha menjauh. Air mataku langsung jatuh. Malam yang seharusnya menjadi malam kebanggaan karena timnas Indonesia bertanding berubah menjadi malam paling menghancurkan dalam hidupku. Dan aku belum tahu bahwa apa yang kulihat di televisi malam itu hanyalah awal dari rahasia besar yang selama ini disembunyikan suamiku. Anganku masih gemetar saat siaran pertandingan berlanjut. Aku bahkan sudah tidak peduli lagi dengan skor pertandingan yang sejak tadi kutunggu-tunggu. Pikiranku hanya dipenuhi satu pertanyaan. Siapa wanita itu? Aku segera mengambil ponsel dan membuka aplikasi pesan. Dengan jari yang bergetar, aku mengirim pesan kepada Dimas. "Mas, lagi di tribun sebelah mana?" Pesanku langsung terkirim, tetapi tidak dibaca. 5 menit berlalu. 10 menit. Tidak ada balasan. Aku mencoba menelepon. Panggilan masuk, tetapi tidak diangkat. Dadaku semakin sesak.
Aku kembali memutar siaran televisi beberapa menit sebelumnya menggunakan fitur tayang ulang. Kali ini aku memperhatikan lebih teliti. Wajah Dimas terlihat sangat jelas. Begitu juga wajah wanita di sampingnya. Mereka tidak terlihat seperti dua orang yang baru saling kenal. Tatapan mereka terlalu akrab. Gerakan mereka terlalu nyaman. Dan yang paling menyakitkan, senyum yang kulihat di wajah Dimas malam itu adalah senyum yang sudah lama tidak ia tunjukkan kepadaku. Air mata kembali mengalir. Sekitar 1 jam kemudian pertandingan berakhir. Indonesia menang. Seluruh stadion bergemuruh. Namun kemenangan itu sama sekali tidak berarti bagiku. Yang kutunggu hanya kepulangan suamiku. Pukul 11 malam. Pintu rumah akhirnya terbuka. Dimas masuk sambil tersenyum lebar. Indonesia menang, Ran. Aku hanya duduk diam di sofa. Senyumnya perlahan menghilang. Kamu kenapa? Aku tidak menjawab. Sebagai gantinya, aku mengambil remote lalu memutar rekaman yang sejak tadi kusimpan di televisi. Beberapa detik kemudian wajah Dimas muncul di layar. Bersama wanita itu. Warna wajahnya langsung berubah pucat. Ruangan mendadak sunyi. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihat Dimas kehilangan kata-kata. Siapa dia? Tanyaku pelan. Dimas menelan ludah. Itu teman kantor. Teman kantor sampai pegangan tangan? Itu cuma kebetulan. Aku tertawa kecil. Tawa yang bahkan terdengar asing di telingaku sendiri. Kebetulan apa sampai dia nyender di bahumu? Dimas mulai terlihat gugup. Ia duduk di kursi seberang sambil mengusap wajahnya. Kamu salah paham. Kalimat itu justru membuat hatiku semakin sakit. Karena orang yang tidak bersalah biasanya menjelaskan. Bukan menuduh orang lain salah paham. Namanya siapa? Tanyaku lagi. Dimas terdiam. Mas, aku tanya namanya siapa? Lia. Aku mengingat nama itu dalam kepalaku. Lia. Nama yang belum pernah kudengar sebelumnya. Malam itu perdebatan berlangsung panjang. Dimas terus mengatakan bahwa Lia hanya rekan kerja. Tidak ada hubungan apapun. Tidak ada perselingkuhan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tetapi insting seorang istri berkata sebaliknya. Setelah Dimas tertidur, aku diam-diam mengambil ponselnya yang berada di meja samping tempat tidur. Selama bertahun-tahun aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Aku selalu percaya padanya. Namun malam itu kepercayaanku sudah retak. Aku membuka daftar kontak. Mencari nama Lia. Dan aku menemukannya. Jantungku berdebar kencang. Foto profil wanita itu sama persis dengan wanita yang kulihat di stadion. Tanganku mulai dingin. Aku membuka ruang percakapan mereka. Awalnya hanya obrolan pekerjaan. Lalu semakin ke bawah. Semakin jauh aku membaca. Semakin hancur hatiku. Ada panggilan larut malam. Ada pesan ucapan selamat pagi. Ada foto makanan yang mereka kirim satu sama lain. Sampai akhirnya aku menemukan satu pesan yang membuat napasku berhenti. Pesan dari Lia yang dikirim 2 minggu sebelumnya. Aku senang akhirnya bisa nonton pertandingan bareng kamu. Rasanya seperti mimpi bisa punya waktu berdua tanpa istrimu tahu. Air mataku langsung jatuh ke layar ponsel. Ternyata selama ini aku tidak salah. Apa yang kulihat di televisi bukanlah kesalahpahaman. Suamiku benar-benar menyembunyikan sesuatu. Namun saat aku terus menggulir percakapan mereka, aku menemukan sebuah fakta yang jauh lebih mengejutkan. Fakta yang membuatku sadar bahwa hubungan mereka ternyata sudah berlangsung jauh lebih lama daripada yang kubayangkan. Tanganku semakin gemetar saat membaca pesan-pesan lama antara Dimas dan Lia. Percakapan mereka bukan dimulai beberapa minggu lalu. Bukan juga beberapa bulan lalu. Melainkan hampir 2 tahun yang lalu.
2 tahun. Artinya, selama 2 tahun terakhir suamiku menjalani kehidupan lain di belakangku. Aku terus membaca sambil menahan tangis. Ada foto-foto makan malam bersama. Foto saat menghadiri seminar kantor. Bahkan foto liburan singkat yang selama ini kukira adalah perjalanan dinas. Setiap bukti yang kutemukan seperti pisau yang menusuk dadaku sedikit demi sedikit. Lalu aku menemukan sebuah pesan suara dari Lia. Dengan tangan gemetar, aku memutarnya. Suara wanita itu terdengar lembut. "Kapan kamu serius ngomong sama Rani? Aku capek terus jadi rahasia." Aku langsung menghentikan rekaman itu. Dadaku terasa sesak. Jadi selama ini bukan hanya sekadar hubungan diam-diam. Wanita itu bahkan berharap Dimas meninggalkanku. Air mataku tidak berhenti mengalir hingga menjelang subuh. Saat matahari mulai terbit, aku sudah mengambil keputusan. Aku tidak mau lagi hidup dalam kebohongan. Pagi itu, ketika Dimas bangun, aku meletakkan ponselnya di meja makan. Aku sudah baca semuanya. Wajahnya langsung pucat. Untuk beberapa saat, ia hanya diam. Tidak lagi membantah. Tidak lagi mengatakan aku salah paham. Karena bukti yang ada sudah terlalu jelas. Akhirnya Dimas menundukkan kepala. "Aku minta maaf." Kalimat itu terdengar begitu kecil dibandingkan luka yang sudah ia berikan. "Sejak kapan?" tanyaku. "Hampir 2 tahun." Jawaban itu membuat hatiku runtuh untuk kedua kalinya. Aku menggeleng pelan. "Selama 2 tahun kamu pulang ke rumah, makan masakanku, tidur di sampingku, dan pura-pura menjadi suami yang baik." Dimas tidak sanggup menatap mataku. Untuk pertama kalinya, aku melihat rasa bersalah yang sesungguhnya di wajahnya. Namun semuanya sudah terlambat. Hari itu juga aku pergi ke rumah kakakku. Aku membutuhkan waktu untuk berpikir. Selama beberapa minggu berikutnya, Dimas terus menghubungiku. Ia meminta maaf, memohon kesempatan, bahkan datang ke rumah kakakku hampir setiap hari. Tetapi luka yang ia tinggalkan tidak bisa sembuh hanya dengan permintaan maaf. Lalu sesuatu terjadi. Sesuatu yang sama sekali tidak kuduga. Suatu sore, ponselku berdering. Nomor yang tidak kukenal. Ketika kuangkat, suara seorang wanita terdengar dari seberang. "Aku Lia." Aku terdiam. Wanita yang selama ini menjadi orang ketiga dalam rumah tanggaku akhirnya menghubungiku secara langsung. "Aku cuma mau minta maaf," katanya. Aku tidak menjawab. Lia terdengar menangis. "Aku baru tahu semuanya." "Maksudnya?" "Ternyata Dimas juga bohong sama aku." Aku mengernyitkan dahi. Lia lalu menceritakan sesuatu yang membuatku terkejut. Selama ini Dimas mengaku bahwa pernikahannya denganku hanya tinggal formalitas. Bahwa kami sudah tidak saling mencintai. Bahwa perceraian hanya tinggal menunggu waktu. Semua itu ternyata bohong. Lia merasa ditipu sama seperti diriku. Beberapa hari kemudian, Lia bahkan mengirimkan pesan terakhir yang pernah diterimanya dari Dimas. Pesan yang isinya membuatku sadar bahwa sumber masalah sebenarnya bukanlah Lia, melainkan suamiku sendiri. Pria yang selama ini memainkan 2 hati sekaligus. Tak lama setelah itu, Lia memutuskan mengakhiri hubungan mereka dan mengundurkan diri dari kantor. Ia menghilang dari kehidupan kami. Sementara Dimas kini benar-benar sendirian. Berbulan-bulan ia mencoba memperbaiki semuanya. Namun ada satu hal yang mulai kusadari. Aku menangisi pernikahanku. Tetapi aku sudah tidak lagi mencintai pria yang mengkhianatiku. Kepercayaan yang hancur selama 2 tahun tidak bisa kembali hanya karena penyesalan. 6 bulan kemudian, aku dan Dimas resmi bercerai secara baik-baik. Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada balas dendam. Hanya ada 2 orang yang menyadari bahwa sebuah hubungan tidak bisa bertahan tanpa kejujuran. Setelah perceraian itu, aku mulai menata hidupku kembali.
Aku membuka usaha kecil yang selama ini hanya menjadi impian. Aku kembali dekat dengan keluarga dan teman-teman yang sempat kujauhkan karena terlalu sibuk mengurus rumah tangga. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa damai. Kadang aku masih teringat malam ketika kamera stadion menyorot tribun penonton. Malam yang menghancurkan hidupku. Namun kini aku memandangnya dengan cara berbeda. Jika kamera itu tidak pernah menyorot Dimas dan wanita tersebut, mungkin aku akan terus hidup dalam kebohongan yang sama selama bertahun-tahun. Ternyata malam yang paling menyakitkan dalam hidupku justru menjadi awal dari kehidupan baru yang lebih jujur dan lebih bahagia. Dan sejak saat itu aku percaya, kebenaran memang terkadang datang dengan cara yang menyakitkan. Tetapi kebohongan yang terungkap tetap lebih baik daripada kebohongan yang disembunyikan selamanya.